Halo, lanjut lagi ke part berikutnya ya. Kita ke Gemini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar bundanya semangat buat bikin videonya ya. Lanjut kita ke Gemini ya teman-teman ya. Asmara Gemini di tanggal 7 Juli sampai 14 Juli. Untuk yang single ya, aura kamu sedang bersinar. Banyak yang diam-diam memperhatikan, asik-asik gitu ya. Untuk para Gemini ya, cantikmu mempesona, asik ya kan, Gemini loh. Ingat ya, Gemini itu biasanya ngangenin ya, ngeremukin juga. Hati-hati ya, jangan percaya sih. Enggak lah. Untuk yang Gemini ya, yang perempuan ya, kecantikanmu terpancar sekali. Di sini sih mungkin karena kamu sering berpikir positif ya, berpikir positif dan juga memperdalam spiritual. Itu yang membuat Gemini ini nampak bersinar gitu ya. Banyak diam-diam memperhatikan belum tentu suka. Aku juga lipstiknya kesini ya kan. Memperhatikan dalam artian ya, tunjukkan bahwa kamu memang layak untuk diperhatikan ya, dengan attitude yang baik ya, cara berpikir yang baik, cara berprasangka yang baik, dan juga menjaga diri yang baik ya para Gemini ya. Energi cinta yang Bunda baca memang akan datang untuk Gemini ya, tapi ya tetap ya, jika kamu memiliki suatu hal yang tidak berkenan untuk orang lain ya, kayak contohnya lebih ke kayak emosional, overthinking. Nah, itu jika mereka memperhatikanmu, itu tahu kamu mempunyai kelemahan di situ, maka perhatian itu akan buyar ya. Bukan menyembunyikan rasa yang memang sudah ada ya, bukan seperti itu, tapi lebih ke kalian harus belajar bijaksana supaya kayak negative thinking, emosional berlebihan itu tidak muncul terlalu sering, sehingga itu akan mempengaruhi karakter kalian. Begitu ya. Bagi Gemini yang couple ya, yang berpasangan, ada sedikit kesalahpahaman, tapi akan cepat reda jika dibicarakan baik-baik ya. Tenang. Tidak ada kehidupan yang baik-baik saja ya Ibu ya Bapak ya. Di sini sih ada sedikit salah paham, tapi coba urai ya masalah itu ya untuk bagi yang berpasangan, tapi nggak semua kok. Nggak semua, tapi memang di Suro ini ya, energinya bad mood itu banyak, energi necting itu banyak ya. Jadi buat kalian tuh ya, pandai-pandai membawa perasaan, membawa pikiran. Jika memang kalian itu sangat kalut banget dalam perasaan dan pikiran, kalian bawa untuk bermeditasi atau bersembayang atau berzikir ya teman-teman ya, sehingga nggak kebentur ke pasangan dan ke anak-anak gitu. Ya, itu sih mengingatkan saya sebagai manusia biasa dan juga teman-teman semua bahwa gak ada kehidupan yang baik-baik saja. Ya, semua itu pasti ada ujiannya. Sampai kapan? Sampai kita benar-benar bisa membijaksanakan diri kita, membijaksanakan pikiran kita dan emosi kita. Ya, jangan pernah berpikir, seandainya sih, seandainya aku hidup bersama mantanku, dia atau siapapun, kita hidup dengan siapapun, itu tetap pasti ada masalahnya. Ingat saja, kenapa dia jadi mantan? Ya karena dia itu sudah melakukan kesalahan dan menguras energi emosi kita ya. Dan jangan sampai berpikir kalau saja nggak ada kalau ya. Selama ente hidup di dunia yang penuh dengan manusia, kalian itu akan tetap mendapatkan permasalahan yang harus kalian selesaikan dengan bijaksana ya. Jangan pikir kalian membuat aku terpuruk, enggak. Sebenarnya yang membuat terpuruk itu hanya pikiran kalian sendiri ya. Kenapa begitu? Karena setiap kalian terus menerus menyalahkan orang lain, terus menerus menyalahkan keadaan, yang ada itu kalian itu hanya membunuh bahagia kalian sendiri gitu. Jadi buat kalian bahagia. Jadi kalau seumpamanya nih ada ujian ya,
ada ujian, ujian sekolah. Jadi ada ujian kehidupan baik dari segi finansial, asmara, dan kehidupan. Selesaikan dengan baik. Memang pasti emosi, tapi turunkan emosinya dulu ya, baru urai. Apa sih ini sebenarnya? Nggak peduli usia kalian itu baik muda, tua, ya. Karena tua itu belum tentu juga bijaksana belum. Muda pun biasa juga lebih dewasa cara pemikirannya. Jadi kalau begini sih, gitu. Coba kita lihat lagi masalahnya di mana. Tanpa harus menyalahkan dia, kamu. Seandainya, wis ojo. Itu hanya bikin gila, ya. Hanya bikin gila. Jadi lebih ke, oh, yaudah. Kalau begitu, buang energi negatifnya. Apa yang membuat ini semua terjadi? Cut. Yaudah, jangan seperti ini. Terutama pikir dengan bijak, jangan dengan emosi. Karena keputusan apapun yang kamu putuskan di saat emosi, itu hanya buat penderitaan di episode berikutnya. Gitu ya. Jadi kita bukan pura-pura fine, bukan. Tapi kita harus menimbulkan bahagia itu dari pikiran dan hati. Semua hidup itu ada masalahnya. Gak mungkin ya ente hidup di atas tanah ini itu baik-baik saja, nggak ada sampai kapanpun ya, sampai kita baru bisa membijaksanakan pikiran kita, membuat tenang hati dan pikiran kita, baru itu akan merasa bahagia. Dan itulah yang disebut memutuskan karma buruk. Ikhlas ya, dengan ikhlas dan rela gitu loh, semua kamu jalani dengan baik gitu ya, tanpa pengeluhan, tanpa menyalahkan siapapun begitu. Itu lebih bahagia teman-teman. Dan hapuskan dendam juga emosi ya teman-teman ya. Jauhan ngomongnya, padahal Gemini ini hanya sedikit salah paham ya, tapi jelentrehnya kemana-mana. Itu untuk Gemini ya teman-teman ya. Lanjut kita ke Cancer. Cancer yang single, waktunya fokus pada dirimu sendiri dulu sebelum membuka hati ya. Sebenarnya sih energi semesta itu mengajak kamu itu untuk menyiapkan hatimu dan juga pikiranmu supaya menjalani kehidupan berasmara ini lebih kuat ya. Yang Bunda lihat energi Cancer ya, yang single itu lebih ke arah cepat move on ya. Mereka itu tidak memperdulikan sakitnya mereka, tapi lebih ke menghibur diri mereka gitu. Nggak apa-apa. Kalau menurut Bunda sih itu oke saja. Cuman jangan membuka hati. Bener, main-main aja. Berteman aja. Nggak usah pakai perasaan dulu, karena obati dulu perasaanmu itu dengan menghibur dirimu sendiri ya, membahagiakan dirimu sendiri bersama teman-teman. Begitu ya teman-teman Cancer yang single. Lanjut kalau yang sudah punya pasangan, romantis dan penuh perhatian. Asik ya. Minggu ini cocok untuk merencanakan hal manis berdua. Quality time. Di sini sih yang udah lihat cukup bagus energi Cancer dan pasangannya itu di angka 70%. Yang 30%-nya gimana Bunda? Yang 30%-nya mereka itu ada yang sedang konflik, ada yang sudah bijaksana. Gitu ya. Kita bahas yang 70%-nya. Ya, di sini sih romantis dan penuh dengan perhatian. Selamat Cancer. Ini adalah momen yang dimana banyak pasangan itu energinya butuh ini gitu. Energinya butuh ini, baik yang baru dan lama. Jangan salah, semakin lama mempunyai pasangan ya, semakin harus punya banyak trik untuk mempertahankan. Dimana membangun itu lebih mudah daripada mempertahankan ya. Tetap dengan cara beretika, beradab, sopan dan santun, cara bicara, cara memperlakukan pasangan itu membuat pasangan kita hubungan ini awet. Begitu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Lanjut kita ke part selanjutnya.